Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memulai praktikum kinetika reaksi enzimatis. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan konstanta Michaelis Menten reaksi hidrolisis sukrosa menggunakan enzim invertase dan yeast. Berikut alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada penjepit, pipet volum 10 ml, termometer, pipet tetes, corong gelas, lab ukur 100 ml, gelas ukur 10 ml dan 250 ml, gelas arloji, Erlenmeyer 100 ml, gelas beker 100 ml dan 250 ml. Klem dan statif, buret, kompor listrik, dan yang terakhir water bag. Bahan-bahannya ada NaOH teknis, sukrosa, fermipan, asam asetat glasial, NaOH 1%, Aquades, filling A, filling B, dan indikator MB. Langkah kerja yang pertama adalah membuat larutan buffer asetat. Yang pertama, timbang 1,2 gram NaOH teknis dan larutkan dalam 100 ml Aquades. Ambil 6,9 ml asam asetat glasial dan encerkan dalam 100 ml Aquades. Campurkan kedua larutan tersebut dalam gelas bening. Kemudian, ambil 150 ml larutan buffer asetat untuk membuat suspensi yeast artificial. Kemudian, masukkan 1,5 gram fermipan. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, membuat larutan sukrosa 1,5 ml. Pertama, haluskan gula pasir dengan mortal porselin. Kemudian timbang 51,3 gram gula halus dan larutkan dalam 100 ml Aquades. Kemudian, aduk sampai tercampur rata. Setelah ketiga larutan dibuat, siapkan gelas beker dengan variasi waktu 3 menit, 6 menit, 9 menit, dan 12 menit. Kemudian, masukkan buffer asetat, larutan sukrosa, dan yeast ke dalam masing-masing gelas beker dengan komposisi 10 ml larutan sukrosa, 5 ml buffer asetat, dan 5 ml yeast. Yeast dimasukkan ke dalam gelas beker pada saat di dalam water.
Aduk agar larutan tercampur. Sambil menunggu suhu di waterbed mencapai 35-40 derajat Celcius, kita membuat larutan velling, yaitu dengan cara mencampurkan 5 ml velling A dan 5 ml velling B ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, panaskan gelas beker dengan cara memasukkan ke dalam waterbed saat suhu mencapai 35-40 derajat Celcius. Lakukan inkubasi di dalam waterbed dengan waktu 3 menit, 6 menit, 9 menit, 12 menit. Setelah 3 menit, masukkan 5 ml yeast ke dalam gelas beker yang pertama. Setelah 6 menit, masukkan 5 ml yeast ke gelas beker yang kedua. Begitu juga seterusnya pada saat waktu 9 menit dan 12 menit. Siapkan 2 ml larutan NaOH 1% untuk ditambahkan di masing-masing gelas beker. Keluarkan gelas beker dari waterbed dan tambahkan 2 ml larutan NaOH 1% ke dalam setiap gelas beker. Masukkan isi gelas beker yang telah ditambah NaOH ke dalam buret. Lakukan titrasi dengan larutan velling A dan velling B dalam keadaan mendidih sampai terjadi perubahan warna. Tambahkan 2 tetes indikator metil blue. Jika warnanya telah berubah menjadi seperti ini, maka titrasi selesai dan berarti percobaan yang dilakukan berhasil. Dan inilah hasil dari titrasi larutan velling A dan velling B dengan larutan yang diinkubasi. Berikut ini adalah data-data yang harus diambil saat percobaan dilakukan. Sekian praktikum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.